Begitu langkah kaki temanku hilang di kegelapan malam setelah dia lari ketakutan melihat jendela, sunyi langsung menyerang kamarku. Suasananya mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Malam itu aku benar-benar mengalami teror mental yang luar biasa. Banyak yang mengira hantu itu datang untuk membunuh. Tapi malam itu, kembaran hantu yang meniru wajahku datang untuk memaksa jiwaku melihat rahasia kematiannya yang paling kelam. Halo horror lovers, malam ini adalah bagian terakhir dari teror kosan Air Mancur Bogor tahun 2012. Tapi aku mau jujur, kisah ini tidak benar-benar selesai di tahun 2012. Teror ini terus mengikuti jiwaku sampai tahun 2023 kemarin. Aku punya semua rahasia kelanjutnya, tapi aku cuma mau cerita kalau kalian memang mau dengar. Jadi, tantangan buat kalian, kalau video ini ramai dan kalian ketik lanjut sampai 2023, di kolom komentar bawah aku janji akan bikin bagian 4 minggu depan. Kalau sepi, kisah ini resmi berakhir di sini. Pilihan di tangan kalian, ya. Sekarang pasang headset kalian, matikan lampu, dan mari kita kembali ke malam itu. Malam itu, setelah pintu depan tertutup dan temanku pergi, aku langsung mengunci pintu kamarku rapat-rapat. Bunyi kunci yang berputar terdengar sangat nyaring di malam yang sepi. Selama bertahun-tahun hidup sebagai indigo, aku sudah sering melihat berbagai macam makhluk. Tapi tidak ada yang seintens dan semengerikan apa yang aku alami malam ini. Aku benar-benar terisolasi dalam ketakutan. Malam itu aku bahkan tidak berani berjalan ke kamar mandi, hanya untuk sekedar mencuci muka. Kenapa? Karena insting indigo ku berteriak kalau aku menghadap cermin, sosok gaib yang meniru wajahku itu akan berdiri tepat di belakangku, menatapku lewat pantulan kaca. Aku memutuskan untuk langsung ganti baju di dalam remang-remang kamar. Aku memakai hot pants tidur dan tank top tidurku, lalu mematikan lampu utama. Malam itu aku sengaja tidak menyalakan AC sama sekali. Aku hanya ingin tenggelam bersembunyi di balik selimut dan berharap matahari cepat terbit. Namun kamar yang tanpa AC itu mendadak berubah menjadi dingin es. Hawa dinginnya bukan dari angin, tapi hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Tengah malam terlewati dan waktu merangkak naik. Tepat sekitar 40 menit sebelum waktu subuh, aku mendadak terbangun. Suasana sebelum fajar di kosan itu terasa sangat mistis dan berat. Bulu kuduk berdiri hebat karena hawa di kamarku benar-benar membeku. Jauh lebih dingin dari malam-malam biasanya. Dan di sanalah dia, sosok wanita itu. Dia sedang berjalan bolak-balik, mondar-mandir di samping ranjang tempat tidurku. Suara langkahnya tidak terdengar, tapi energinya sangat berat. Sebelum aku sempat bergerak, tiba-tiba sosoknya melesat. Dalam sekejap mata, dia berada tepat di atasku. Bayangkan, dari rentang waktu 40 menit sebelum subuh itu, aku terjebak dalam kondisi sleep paralysis yang luar biasa lama. Seluruh badanku kaku seperti es. Aku tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa mengeluarkan suara. Hampir sepanjang waktu kritis sebelum azan berkumandang itu, aku hanya bisa merasakan tekanan berat di dadaku. Sosok gambaran hantu itu menempel di atasku, mengunci tubuhku, dan menatap lurus sangat dekat, tepat ke dalam bola mataku. Wajahnya yang mirip denganku terlihat sangat dekat. Dan setelah siksaan stare yang terasa abadi itu, dia akhirnya menarik jiwaku keluar. Dia memaksa jiwaku masuk ke dalam memorinya. Aku mendapatkan flashbacks masa lalunya. Di dalam penglihatan gaib itu, aku melihat masa lalunya. Dia adalah seorang gadis Sunda yang sangat amat cantik. Rambutnya hitam, panjang, halus, dan lurus sempurna. Kulitnya indah, wajahnya sangat anggun.
Secara fisik, struktur wajah dan tubuh kami memang memiliki kemiripan yang aneh. Tapi jujur di mata aku, dia terlihat jauh lebih cantik. Aku melihat potongan hidupnya. Dia sering pulang larut malam karena tuntutan pekerjaan atau justru baru berangkat kerja saat matahari sudah tenggelam. Di kosan ini dia tinggal di salah satu kamar bersama seorang pemuda yang tampaknya adalah kekasihnya. Lalu penglihatan itu berubah menjadi sangat gelap dan sunyi. Jiwaku dibawa ke area sudut belakang kosan, di dekat kolam. Tapi kolam yang kulihat di memori itu berbeda dengan kolam yang ada sekarang. Dulu kolam itu terbuka, dikelilingi oleh kamar-kamar yang memiliki akses langsung ke sana. Tidak seperti sekarang, di mana kolam itu sudah tertutup, diisolasi dan hanya bisa diintip dari balik jeruji jendela. Di sudut gelap dekat kolam itu, aku melihat dia bersama 3 orang laki-laki. Sebagai sesama wanita, jiwaku menangis melihat apa yang terjadi malam itu. Aku melihat bagaimana 3 laki-laki itu merenggut paksa dan segala kehormatan, harga diri dan hak hidup dari gadis cantik ini. Aku tidak perlu menceritakan detail kekejamannya secara vulgar, tapi bayangkan seorang gadis cantik sendirian menghadapi kegelapan manusia di sudut kolam itu. Adegan terakhir yang kulihat, dia terbujur kaku di sana, mengenaskan tubuhnya ditinggalkan begitu saja dipenuhi tanah dan lumpur. Gadis cantik ini dihabisi dan napasnya dihentikan di sudut kolam itu. Jiwaku terlempar kembali ke tubuhku. Aku mengambil nafas sedalam-dalamnya seolah-olah aku baru saja tenggelam. Jantungku berdegup kencang dan keringat dingin membanjir seluruh tubuhku. Tepat di samping telingaku, hawa dingin yang pekat berhembus disusul oleh suara bisikan yang sangat lembut namun membuat merinding. Sosok gadis itu berbisik tepat di sebelah wajahku. Aku memiliki banyak kesamaan denganmu, dan aku bisa melihat orang di dalam lingkaran pertemananmu tidak setulus dan sebaik yang kamu kira. Aku tidak mau hal buruk terjadi padamu. Aku benci laki-laki. Aku benci pria. Siapapun pria yang mencoba mendekatimu, akan kupastikan mereka pergi secepatnya. Mendengar bisikan itu, aku terdiam di atas kasur. Logikaku berputar di tengah kepanikan. Apakah makhluk ini sedang memanipulasiku dengan kebohongan? Ataukah dia benar-benar baik melindungiku karena rasa trauma dan dendam masa lalunya terhadap kaum pria? Entah keberanian dari mana. Di tengah malam yang buta itu, aku akhirnya membuka suara dan berbicara langsung kepadanya. Kalau kamu memang mau ikut bersamaku, tolong jangan pernah menakut-nakuti aku lagi. Aku menarik selimutku sampai ke dada lalu menambahkan, sekarang aku mau tidur. Seketika itu juga suasananya menjadi sangat tenang. Hawa es di kamarku perlahan-lahan memudar. Sosok itu menerima caraku dan dia menghilang dari pandanganku. Keesokan hari, temanku menolak untuk datang lagi ke kosanku. Dan sejak malam itu, setiap kali ada pria temanku mencoba mendekatiku atau bermain-main di kosanku, hal-hal aneh selalu terjadi, membuat mereka lari ketakutan. Sosok itu benar-benar menepati janjinya untuk menjauhkan pria dari hidupku. Nah, horror lovers, itulah akhir dari kisah kosan air mancur Bogor di tahun 2012. Tapi seperti yang aku bilang di awal, ini belum selesai. Di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2023, interaksi kami menjadi semakin intens dan membawa kejadian-kejadian gila lainnya. Apakah kalian ingin aku melanjutkan kisah ini ke bagian 4 dan membongkar semuanya sampai tahun 2023? Ketik lanjut sampai 2023. Sekarang juga di kolom komentar jangan lupa like, subscribe, and share. Stay safe semuanya dan tetap waspada.